Yang penting adalah ini. Cairan tuh beda-beda, kayaknya kalian kelas 11 apa kelas 10 udah belajar sama Bu Hilda. Sama Bu Hilda. Cairan. Bu Wiwi ya. Jadi cairan RL buat apa, NaCl buat apa, DX 5% itu beda lagi buat Kita apa. nggak diajarin. Masa sih? Enggak. Kalian Cairan dong. Oh iya, cairan. pernah nggak saya suruh kalian cari ini macam-macam cairan? Enggak. Oh, tulis PR. Cari macam-macam cairan, terus kalau ada gambarnya di print gambarnya, ditempel. Misalkan kalian ngerangkum nih, ya RL adalah bla 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 untuk pasien apa. Di samping ada gambar RL-nya, kecil aja, kecil, nggak usah gede-gede, kecil aja gitu. Ini ada gambarnya. Cairan infus, Bu. Iya, cairan infus. Cari berbagai macam cairan infus dan indikasinya untuk apa serta kontraindikasinya. Ya. Paham ya? Jadi kan jangan sampai salah, ntar nanya, "Kak, ini yang mana, Kak?" Kan banyak di dalam laci ada RL, ada NaCl, ada DX 5%, ada apa lagi gitu. Beda-beda sesuai kebutuhan pasiennya. Pasien yang dehidrasi apa? Pasien luka bakar apa? Pasien diabetes apa? Itu beda-beda cairannya Ini ya. apa? Media apa? Apa? Tulis catatan rangkuman. Orang ku. Rangkuman. Ya, tapi itu dikumpulkan ya. Tapi kalau kita pakai ini apa? Ini RL. Pengganti cairan ini sama seperti NaCl. Ginger laktat. Biasanya kalau orang buat itu ya pingsan. Iya, kurangan cairan. Dehidrasi ya benar. Tapi kalau untuk yang luka bakar dia biasanya pakai yang DX 5%, macam-macam ya. Terus yang RL ini apa? Berapa? Isinya? untuk pengganti cairan buat yang dehidrasi aja. Pasien-pasien yang nggak parah gitu, ya. Ada bengkok, ada handscoon di dalam kom, ada ini apa namanya? Tonic wet. Nah, ini namanya adalah Pasofik. Nih di belakangnya, Mbak. Pasofik itu ada macam-macamnya, ada ukuran. Nih, di sini ada ukurannya. Ada 22, ada 24. Iya, 20. Yang membedakan apa, Bu? Ukurannya. Jadi semakin besar angkanya semakin kecil. Ya. Ini Kecil dua. tusukannya, Bu. Iya, untuk anak-anak, untuk bayi biasanya. Kayaknya ada lagi deh. Nggak ada lagi. Di situ nggak ada lagi. Di lemari. Iya, di situ nggak ada lagi. Lu kakaknya nggak ada lagi. Ada tuh banyak. Ini coba. Kalau dewasa berarti pakainya 20. Iya, 20. Ini warna kuning. Mana lainnya? Biru ada. Macam-macam ya, Bu? Beda warna, Iya. beda kemas. Iya, betul. Enggak lah, sependek apa nonton cuma ini semakin Ada lagi ya? Nah, iya. tuh ya. Kan berarti kalau semakin Jadi pokoknya nanti angkanya itu semakin sama kayak gini nih. Ini ada juga nih. Nih. Ini warna-warni. Kalau ini nggak ada sayapnya. panjang. Sama. Kalau ini ada sayapnya. Nih. Sayapnya tuh kayak gini nih. Nah. Nih. Jadi kita bisa megangnya gini. Ya, masukin set gitu. Tapi kalau ini kan nggak bisa. Nah, cuman begini doang. Nah, jadinya kita megangnya begini. Kan agak lebih susah kan dibanding kalau yang ada sayapnya. Sama-sama namanya Pasofik juga. Sama kok dia. Kenapa? Model lama kata Bu Lena. Iya, ini model lama. Nah, ini ada Yang ada sayapnya model baru. Nah, model baru. Nah, ini ada ukurannya juga, ada 24, ada 22, ada 18. Nih, paling gede nih. Tergantung kalian mau yang mana. Ada 20, mana di 24 mana ya? Ini 24. Nenek pakainya apa, Bu? Biasanya nenek kayak bayi. Karena dia kan elastis ya. Jadi pakainya yang kecil. Nah, nenek tuh nanti kalau kalian di rumah sakit, nenek tuh lebih susah di kakek-kakek atau yang kecil lebih susah ditusuk karena dia uratnya, nadinya itu gampang bergerak. Jadinya susah. Berbeda kayak kalian tuh yang masih muda, ya itu gampang. Nah, terus ada
Ini namanya apa tadi? Pasofik. 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 Ya. Terus ini kalau namanya wing needle. Wing needle. Ya, ini biasanya dipakai buat ambil darah. Sebelum masukin cairan biasanya kan diambil darah dulu tuh buat kita cek lab. Nah, wing needle itu kalau dulu kan orang ngambil darah, kadang masih ada juga sekarang ya. Pakai infusan ya. Infusan diambil dari sini, ditarik gitu ya, baru dipindahin ke botol tabung-tabung. Nah, kalau ini kita nggak perlu tarik-tarik kayak gitu. Nah, tinggal ini, terus kita masukin ini ke tabung, ya, masukin ke tabung, nanti tinggal tusuk udah dia akan nyedot sendiri, gitu. Jadi kan lebih enak ya. Ambil sampel darah, namanya wing needle. Ya, ya. Ada lagi, ini bukan kasar. Ada namanya nanti dibuka di web Tegaderm. Tegaderm itu modelnya seperti plester, tapi dia bening, ya, tapi bening. Suka pernah ada yang dirawat, pernah ngeliat, nah dia kan Nanti ada berkerut. iya, nanti berkerut, itu namanya Tegaderm. Ya, jadi habis ditusuk, ya, dipasang itu Tegaderm. Jadi nggak perlu pakai plester, ke dulu kan pakai plester satu-satu gitu. Jadi dipakai Tegaderm. Jadi anti air. Jadi kalau kalian mandi juga nggak basah, nggak kotor ya. Nah, tapi nggak ada. Ceritanya Tegaderm ya. Terus ada plester. Sama juga pakai plester. Walaupun pakai Kan buat naruh itunya, selangnya taruh di tangan kita, tempel di tangan kita. Ya, udah ada bayangan ya. Jadi itu yang dibutuhkan. Antara dipakai instrumen apa aja? Nih, ini kita pakai 2, yang ini aja ya. Nah, ini buat apa coba? Nih kalau misalkan nanti Mau masukin Nah. obat atau apa? ya biasanya ada juga yang ada yang langsung kayak gini, langsung pakai selang. Nanti dia masukinnya dari sini. Tapi biasanya untuk pasien-pasien yang complicated banget, yang butuh banyak cairan, kadang kan banyak ya, ada kayak gitu ya. Jadi dia ditambahin lagi. Nah, nggak bisa. Oh, dari sini salah. Ini mah nggak pakai. Nah, nanti bisa cairan dari sini, atau nanti ada obat lagi dari sini atau dari sini. Jadi gitu macam-macam. Itu namanya apa? Ini tadi namanya apa ya? Tiga apa ya? Itu tadi kan Bella. Pokoknya apa tadi? Ada tiga gitu kata Iya. Mana saya tadi? Saya lupa. Itu soalnya nggak dipastikan tadi. Pokoknya ada aja. Saya lupa banget. Saya cari ya. 3 wings. Ah iya. Iya, kayak Bu, three wing iya, deh. Iya, three wings. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang dibutuhkan di dalam. Tapi yang wajib itu ini. Ini enggak. Ini Tegaderm, ceritanya Tegaderm. Terus Pasofik ada 2. Pasofiknya ada 2. Ya, takut kalau nanti satu nggak bisa dipakai. Kan kita nggak tahu kan nadinya si pasien besar atau kecil. Kita lihat kan. Terus ini infuset namanya. Oh, ini tutupnya. Nah, alkohol swab ya, jangan satu tapi ada lebih dari satu. Plester, kalau ini mah nggak perlu steril ya, nggak apa-apa, tapi taruhnya di ini di dalam juga nggak apa-apa. Nah, sama ini
Nah, di dalam tuh ini jadinya. Ya. Udah ya. Oke. Misalnya gini, kita udah ke pasien ya. Atau misalkan Dek, siapin Dek. Udah nih, kita siapin dulu nih pelaknya nih. Udah kan? Terus setelah itu, sebelum kalian pakai handscoon, ini kan udah ke pasien nih. Sebelum pakai handscoon, kita siapin dulu yang di luar. Misalnya ini sendiri nih. Nah, siapin dulu. Ini nanti kalian pas pakai handscoon nggak lagi nyopot-nyopotin. Ini kan pasti lengket ya. Iya. Udah, terus ini kita buka. Nih ya, sana udah dibuka ya. Terus jelek. Jadi ini aja. Nah, ini kita udah dibuka. Ini kan ada tutupnya. Ini ada tutupnya ya. Nah, tutup ini tidak boleh dibuka. Nggak boleh nyentuh tangan kalian atau nyentuh ke bawah. Karena kan nanti kotor. Biarin ketutup dia. Nah, ini dikunci ya. Kenapa harus dikunci? Biar nggak keluar. Terus kita alirkan. Nah, kita gantung. Ini ceritanya kalau sendiri ya. Terus kita alirin dulu nih. Ya, supaya ini yang udara-udara di dalamnya pada keluar. Ya. Buka itu nggak apa-apa, Bu. Nggak pakai handscoon. Nggak apa-apa. Yang penting jangan kamu pegang ininya. Nah, udah kan? Nggak ada lagi ya? Oh, masih ada tuh. Masih ada jalan tuh. Nggak boleh. Kenapa sih nggak ada udara di dalam ini? Kenapa? Nggak boleh ada udara. Kenapa? Gimana ya, Bu? Di dalam ini nggak boleh ada udara di dalam selang. Masuk ke mana? Pembuluh darah. Kalau masuk ke pembuluh darah terjadinya apa? Bengkak. Bukan. Nah, apa? Ini kita gantung. Ini ketinggian, sini aja. Ini boleh biar nanti kalian gampang ngambil seset gitu ya. Udah siap kan? Sekarang kalian mana tangan pasien satu. Ayo kamu maju. Bangkunya bawa sini. Kita tusuk beneran. Enggak. Kalau yang tulang yang tadi itu nggak perlu disiapin di sini. Apa? Yang tulang yang tadi itu. Ini siapin gimana? Ini, iya kan dibuka. Ceritanya tadi yang pakai dibuka. Ini dibuka jadinya ditusuk ke situ. Ya, dah. Misalnya tangan sebelah sana. Mau madepnya ke saya. Nah, dah. Udah kan? Ini kan udah nih. Kita lihat dulu boleh nggak apa-apa. Kita lihat nih, oh mana ya nadinya. Pembuluh darahnya yang mana ya? Kita lihat. Dah, kalau misalkan udah oke, kita yakin kita pakai sarung tangan. Kenapa? Enggak, Bu. Pakai sarung tangan. Benerin dulu. Tadi cek tangannya tuh buat apa, deh? Tahu pembuluh darah. Biar kita tahu pembuluh darah. Mana tangannya? Nah, nih. Oke, kalau itu kita pasang tourniquet. Jangan sampai salah. Masih inget kan pasang tourniquetnya kan? Awas kalau salah. Nah, begini. Jangan kamu main langsung tarik seret gitu. Iya. Nanti jepit si kulit pasiennya sakit. Jadi pakai tangan kalian dulu, boleh yang kencang. Nah, baru ya. Tangannya suruh ngepal, jempolnya di dalam. Nah, ya, sambil kalian lihat. Pengen deh, saya. Nah, kalau udah, jangan kelihatan nggak? Nih, sekali usap, balik. Nah, Tusuk beneran aja kamu. jangan ah. Udah expired itu. Iya udah nggak ada. Nah, kalian lihat. Nah, terus
kita pilih yang 24 yang kecil ya. Nah ini kita buang ya. Nah kalau mau nusuk ini kan ada palanya nih, harus menghadapnya ke depan ya, ke atas ya, ininya ke atas nih, karena nanti ininya yang apa namanya, yang masuk ininya tuh ada bagian yang lancipnya itu loh ya. Nanti kalian lihat ya lebih deket ya, bagian lancipnya itu bagian bawah. Kalau ini kita balik, bagian lancipnya kan jadinya nggak sesuai ya, kalau kita masuk jadi sakit pakunya. Jadi kita taruhnya menghadap ke atas ya. Ini kita buka ya, udah kita lihat, oh ternyata dia pembuluh darahnya kecil, jadi kita pakainya yang ukuran 24 yang baby ya. Kita lihat masuknya dari mana ya, baru kita masukin. Nah kan ini modelnya begini masukinnya, set gini ya, masukin, kita dorong sedikit ya, kita pegang ininya, jangan pegang ininya, pegang bagian atas tusukannya ya. Nah kita tarik sedikit. Nah kita lihat di sini ada darahnya apa enggak, ternyata nggak ada, kita masukin lagi, terus kita cari lagi, masukin Ke dalam berarti. kadang. Kalian pernah nggak kalau misalnya di rumah sakit sampai diudek-udek gitu? Iya, Iya. Itu begitu. Itu Nah, biasanya nyari nyari pembuluh pembuluh darah, Bu. ngambil cari pembuluh darahnya kayak gitu ya. Jadi kita masukin dulu. Dibelokin kanan, belok kiri Iya. gitu, Bu. Kita cari, oh udah ada darahnya. Ya. Kita masukin lagi. Yang masuk ininya. Dorong. Sayapnya dorong. Ini ditarik. Sayapnya dorong. Tarik. Ya. Sampai udah mentok, ini dibuang, hati-hati ya. Nah ditahan begini ya, tahan, buka. Kalau nggak dibuka nanti kan darahnya keluar terus kan. Nah baru dipasang. Nah gitu, kita nyalain dikit, kita sambil lihat. Kalau nyalainnya ini kita lihat, baik ini ceritanya kulit ya, bagian ininya menggelembung atau enggak, bengkak atau enggak. Kalau bengkak itu, atau misalkan sininya enggak menetes nih, berarti di sininya terhambat. Kalau dari sininya netes terus dan sininya aman aja, Itu udah aman. udah aman. Kadang di sini netes atas, tapi bagian sininya bengkak, tahu bengkak gitu. Nah itu berarti tidak masuk ke dalam pembuluh. Betul ulang ya, Bu? Harus ulang, cabut lagi, ganti lagi yang lain atau ganti tempat gitu ya. Nah, ceritanya masuk ya. Oke, kita buka sedikit, udah masuk. Kita kasih plester dulu yang ujungnya ini sebelum pakai Tegaderm. Kita kunci dulu biar nggak kemana-mana. Nah ya, nih udah kita kunci, baru kita pasang Tegaderm. Jadi Tegaderm ya ini ya, dibuka. Ini Tegaderm tuh kayak plester, nanti tinggal dibuka, apa namanya, double tip. Nah dibuka nanti ditempel. Nah kayak gini Tegaderm tuh, jadi dia nanti modelnya mengelilingi ini gitu loh ya. Udah, iya. Terus suka ada tempelan paling ujungnya ada tanggal gitu, stiker gitu. Nanti kalian tulis sini tanggal berapa, taruh di sini gitu. Jadi nanti tahu, oh ternyata pakai infusnya udah 7 hari yang lalu, harus ganti gitu kan. Terus baru udah diberesin. Kalau udah pakai Tegaderm udah nempel ya, kita nggak perlu lagi pakai plester untuk di sininya. Tinggal kita pakai plester untuk di selang infusnya di pasiennya itu. Selesai deh. Nah, satu lagi di bagian sininya nih, boleh nih. Bagian sini ya. Nah, bukan di bagian yang mau kita pasang ininya. Jangan di bagian penghubungnya, tapi di atasnya lagi. Nanti kalau misalkan bagian penghubung itu biasanya kalau darahnya mampet, ada gumpalan darahnya naik, kadang kita bahasanya sepul. Sepul itu kita dorong pakai suntikan yang ada air NaCl-nya. Ini misalnya suntikan, mana suntikannya nih? Ambil suntikan nih. Ya, nggak bisa turun lagi. Kan pembuluh darah, darahnya kalau lama-lama sini kan akan beku ya. Nah, nanti kita
Kalau 10. beku nggak bisa masukkan cairan. Iya, jadi kita buka dari sini, kita bersihin dulu. Kita bersihin nih, ya. Nah, ininya kita bersihin pakai, kalau ini ya, biasanya kalau di rumah sakit kayak gitu. Nggak apa-apa. Ini kita bersihin nih. Ini kita ambil nih darah-darah bekunya, biasanya kayak gitu, ya. Nah, kalau udah kita ambil cairan, contohnya cairan ya, misalnya ada cairan NaCl tuh dari atas, kita dorong set dari sini Buat ya, ngebersihin. buat ngebersihin, buat mendorong darah-darah yang beku tadi. Iya, gitu. Berarti ngedorongnya masuk ke dalam dong. Iya, Bisa cair lagi. bisa nanti ya di dalam. Atau kalian mau keluarin pakai tadi itu apa, bisa pakai apa namanya tuh, pakai cup apa, Kasa. kalau swab kalian gulung-gulung dikit, kalian ambil dibawa keluar gitu, baru dibuka lagi gitu. Kalau masukin obat, nanti deh masukin obat dari sini masukinnya. Kalau masukin obat ini dimatiin, iya dimatiin dulu ya, baru masukin, ditutup ininya nih, ini sih bagian sini tutup biar dia nggak balik ke atas obatnya ya, tutup. Nah, sambil kalian bilang ke pasiennya, tahan sedikit ya Pak, karena suka sakit ya kalau masukin obat kan ya, sambil selus-selus gitu kan, dingin gitu ya. Nah gitu caranya. Iya, baru dialirin lagi. Nah, kalau misalnya up infus, ini udah paham belum sampai sini? Udah paham? Kalau mau masukin obat ataupun apa-apa kita harus matiin dulu infusnya. Iya, matiin infusnya. Sekaligus selangnya agak ditahan supaya dia tuh nggak naik ke atas. Betul gitu. Ya, paham ya? Paham. Misalnya kalian mau pas baru nusuk mau ngambil sampel darah, sebelum dipasang ini kalian ambil dulu tabungnya, kalian masukin ke ini tabung ya. Nih biasanya begini. Nah, set gitu bisa. Nah, nanti kalian baru sambung pakai ini gitu ya, kayak gitu. Nggak usah pakai ini lagi, wing needle lagi. Enggak, kalau wing needle biasanya untuk di sini. Nah, untuk di bagian nadi brachialis gitu. Nah, ini kalau infus ya. Kalau up infus itu melepaskan infus.